Buah manggis, buah kedondong. Cakep. Hai manis, KSB mau kenalan dong. Halo teman-teman, kenalin kita dari KSB. Jadi KSB itu kependekan dari Kordum, Sekretaris, dan juga Bendahara. Kita di sini berlima nih. Jumlah kita emang dikit karena kita emang gabungan dari beberapa divisi yang orangnya emang dikit doang. Jadi kita bersatu untuk menghibur kalian. Hehehe. KSB nih isinya orang-orangan gak tahu malu ya. Jadi apa aja bakalan dilakuin buat kebahagiaan kalian. So jangan sungkan kalau besok kita ketemu di fakultas. Ingat-ingat aja mana tim yang dandanannya dah kayak badut tuh. Oke, kita langsung aja kenalan sama orang yang jomblo alias sendirian doang nih di PRK, alias nggak punya temen dan alias aku. Kenalin, namaku Farih Fuadi Ahmad, biasa dipanggil Fuad, Farih, Faud, Uut, atau terserah deh. Aku di sini sebagai koordinator umum PPSMP PRK 2022. Dan karakter yang aku peranin sekarang ini adalah, ya bisa dilihat sendiri, Matahari. Selain karena alasan gak ada karakter lain di Teletubbies yang bisa aku ambil, aku seneng jadi Matahari because I'm hot. Dan matahari itu kan kalau dilihat pakai mata telanjang bisa buat orang sakit mata, terus pusing kan? Nah, di sini aku juga sering buat orang pusing karena aku minta tolongin semua hal dari A sampai Z. Tapi jujur aku sayang kok sama kalian semua. Hehehe. Terus sama kayak bayi yang ada di Teletubbies, aku tuh orangnya seneng senyum. Mana senyumnya lebar lagi sampai kelihatan giginya. Jadi udah cocok banget lah ya jadi matahari yang berguna menyinari hari-hari kelam kalian. Oke, next kita ke orang yang suka warna ungu dan punya segitiga di atas kepalanya. Kita panggil aja Afifah Hasna Sekaring Tias alias Ipeh. Dia ini di PRK jadi koordinator sekretaris. Tugasnya ngecekin propo 24/7 biar nggak ada typo dan tahan revisian sampai berkali-kali. Waduh nggak tuh. Ipeh nih katanya mirip sama Tinky Winky karena dia tuh suka banget nenteng tas kayak tote bag gitu. Jadinya mirip sama Tinky Winky. Selain itu kata Ipeh nih, dia tuh tabis dengan muka paling pasrah. Mirip mukanya Ipeh sih, denger-denger suka pasrah sama keadaan. Hehehe. Next kita ke anaknya Ipeh yaitu Zaida Elfareta alias Zaida. Di sini Zaida jadi anggota sekretaris nih. Dia seneng banget buat bikin surat untuk dikirim kemana-mana. Dah mirip kayak Pak Pos lah ya. Nah, karakter dia di Teletubbies ini tuh si Dipsy. Sebenarnya kata si Zaida dia juga nggak tahu apa kesamaannya sama si Dipsy karena dia nggak pernah nonton Teletubbies. Bahkan tadinya nggak tahu Dipsy yang mana. Tapi kata Zaida mereka punya satu kesamaan, yaitu kulit mereka yang memang lebih gelap dari teman-temannya yang lain. Jadi pesan yang bisa diambil adalah ayo guys, kaum kulit sawo matang, yang mana itu khas Indonesia banget nih. Kita jangan mau diinjak-injak oleh beauty standard Indonesia yang bilang cantik itu harus putih. No, kita semua cantik dengan jalan kita sendiri. Loh, kok jadi kampanye? Lanjut, kita ke ibu-ibu yang suka galak kalau uangnya berkurang dan dibelanjain barang-barang yang gak sesuai sama harga yang dicantumin. Ya, kita kenalan sama Fadilah Anissa alias Lila sebagai koordinator bendahara di PRK 2022 ini. Lila ini milih karakter yang namanya mirip sama nama panggilannya. Siapa lagi kalau bukan Lala. Katanya sih dia suka buat ngaca. Dia tuh suka ngaca alasannya karena ada personalitinya Lala yang mirip sama dia. Contohnya kayak silly and cute Tabi. Dan kayak kepribadiannya Lala, dia tuh ngakunya sih cheerful. Jadi semoga aja dia bisa beneran se-cheerful Lala lah ya. Mari kita doakan. Next, sama kayak Ipeh nih, Lila juga punya anak ternyata, yaitu Rasya Henrietta alias Rasya. Dia kali ini jadi anggota bendahara di PRK 2022. Kata Rasya, dia tuh mirip sama Po. Iya, Po yang warnanya merah ngejreng itu. Dia mirip sama Po karena katanya Po itu pendek dan imut. Mirip sama dia sih, katanya yang imut dan juga pendek.
Selain itu, Po itu multilingual. Dia bisa bahasa Tabe sekaligus bisa bahasa Kanton. Wow banget nggak tuh? Harapannya Rasa bisa jadi kayak Po yang multilingual gitu deh. Terakhir banget, dia tuh problem solver sama kayak Po. Ya, mari kita doakan semoga Rasya bisa menjiwai jadi Po lah ya. Oke, sekian perkenalan dari KSB. Ingin begini, aku ingin begitu. Ingin itu banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan kantong aja. Halo semuanya, yuk kenalan sama orang-orang yang ada di steering committee atau gampangnya dipanggil SC. Dan di sini kita akan diperankan sebagai Doraemon. Eits, sebelum itu kenalin aku Salsa selaku koordinator SC yang di sini sebagai Doraemon. Kenapa Doraemon sih? Karena aku itu suka dorayaki guys, terus sama makan manis lainnya. Selain itu, aku juga punya banyak kucing di rumah. Hehe. Oke, next ada staff-staff SC yang bakal aku perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Vea. Di sini Vea sebagai Nobita. Nah, Vea itu Nobita banget karena suka overthinking gak jelas dengan sesuatu yang belum terjadi. Dan kadang tangannya itu suka ceroboh. Tapi dibalik itu, katanya nih, Vea merupakan anak yang baik karena tidak ingin menyakiti hati siapapun. Nah, kalau itu nggak tahu ya. Next kita ada Sekar. Nah, Sekar digambarkan sebagai Suneo karena Sekar itu saat kecil sama-sama suka koleksi perangko dan baca-baca buku sains. Selain itu, juga sama-sama menjadikan gambar sebagai hobi sampai sekarang. Ngomong-ngomong gambarnya Sekar keren-keren banget loh guys. Real. Selanjutnya ada Mine sebagai Shizuka. Karena Mine ini mirip tapi nggak banget sama Shizuka karena sama-sama benci sama yang memperlakukan hewan dengan buruk. Terus Mine juga orangnya perhatian tapi juga baperan alias mudah sedih kalau ada yang bikin kesel. Terus katanya nih Mine ini perfeksionis abis. Oke, last but not least, ada Tiur sebagai Takeshi alias Giant. Nah, Tiur ini sama-sama suka makan. Bedanya, Tiur versi lebih kecilnya Giant aja nih. Nah, terus katanya nih, Tiur ini suka keributan guys. Tapi aslinya a whole softie. Gak tahu deh ya yang softinya beneran apa enggak. Nah, itu dia perkenalan singkat dari SC. Semoga perkenalan tadi juga berkesan ya buat teman-teman semua. Salam kenal. Pito patami lomi lata katifi puletica, c'est pas la joie des mitocala namoule macarena. Paoletus pavo patimile, c'est pas macagusta, mamile belle, mais la moustache et la picamucha. Pupis, storyboard ensiklopedia ada di mana ya? Bro, jangan lupa besok kita syuting live ad ya. Tolong buatin caption dong. Woi, ayo dong bom dan ramein pos-posan PRK. Halo, Humbrot di sini. Ada yang mau dihubungi lagi kah? Wes, rame banget nih kayaknya. Kalau ribut-ribut gini, udah pastilah ya dari divisi Humas dan Publikasi. Halo semua, Humpuk Banana ada di sini. Wah, ada siapa aja nih personil kita? Sini-sini, aku ceritain ya. As the main character, ada aku nih, Sera, sebagai Gruella. Jangan ditanya deh kenapa namanya jadi Gruella. Ya karena ini Groovy the Woman version aja sih. Dan biar ada rambutnya. Nah, Gruella ini kepala suku dari para Minions. Dan kata orang sih CPU-nya ada di sini. Tapi jangan dipercaya ya, karena semua pattern Gruella ini punya ide yang fantastis. Nah, terus aku punya bestie juga nih yang both imut dan amit. Sorry, maksudnya imut-imut. Yes, namanya Agnes. Atau kalau di Humpop ini dipanggil Naura, aka Subkoordinator Publikasi. Nah, Naura ini pemegang kunci dari segala konten di PRK loh.
Gruella dan Agnes tentunya nggak cuma berdua nih, work hard and play hardnya. Ada juga 4 minions yang gemesin dan punya sejuta ide dalam pembuatan konten. Kalian pastinya udah lihat dong ya konten peer influences atau 50 equation yang mungkin nggak bakal kalian temuin di PPSMB manapun. Nah, semua konten ini dirancang langsung sama para minions ini. Mereka ini selalu siap buat syuting-syuting. Wait, sorry, aku ketinggalan nih kayaknya, belum nyebutin nama anak-anaknya. Nah, para minions ini adalah Ciman dan Yaurel atau Cita, Manda, Yaya, dan Aurel. Kok sepi ya? Kalau rame, lanjut part 2. Oke, nah nggak sampai di situ aja dong dari Humpop. Tadi kita udah cerita nih tentang pupnya. Sekarang kita lanjutin ya sejarah terbentuknya koloni Humpop, khususnya bagian humasnya nih. Nah, karena aku dan Naura ini high demand, terutama kita butuh orang buat PDKT sama pihak eksternal. Akhirnya kita searching nih di LinkedIn dan kita ternyata nemuin kandidat yang oke banget dan laki. Nah, siapa lagi kalau bukan El Macho atau lebih tepatnya Il Macho nih yang kita percaya. Ya, agak maksa sih namanya, tapi boleh lah ya. Il ini adalah subkoordinator dari Humas. Walaupun di film El Macho ini jadi penjahat, Il yang ada di Humpop ini baik hati dan murah senyum kok. Tapi tetap aja El Macho ini suka ngomel karena dia merasa overwork. So, daripada kita dengerin omelan Il Macho tiap hari, jadi kita buka nih lowongan di kampus Merdeka buat magang bareng di divisi Humas. Dan emang jodohnya udah sama para minions aja sih kayaknya. Yang akhirnya kita ketemu lagi nih sama para minions yang lain, yaitu ada Happy, Hira, Naomi, dan juga Dinda. Nah, setelah join Humas, minions ini selalu kerja lembur bagai kuda tau gengs. Bahkan all day all time notif grup mereka tuh bunyinya kayak tang ting ting tang tung. Nah, untungnya mereka tetap happy kiowo sih, puji syukurnya ya. Oke, sekian dulu dari kita. Kita mau lanjut nangkap penjahat nih, biar bisa dikontenin. See you. Hai, dengan Logit di sini, divisi yang selalu siap sedia memenuhi kebutuhan teman-teman Gamada, dari perkap, konsum, hingga kasih sayang. Tapi karena katanya tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami memperkenalkan diri. Kali ini Logit akan berperan sebagai tokoh-tokoh Big Hero 6. Karena ya, kami selalu siap melindungi dan menyelamatkan teman-teman Gamada dari kejahatan. Hehe. Nah, yang pertama, sebagai koordinator dari divisi logistik dan IT ada Esther. Esther milih Fred karena sama kayak si Fred, dia tuh santuy banget. Pokoknya go with the flow aja deh. Tapi dim-dim Esther ini bisa loh menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat sasaran. Next, ada Fatma sebagai subkor logistik yang memilih Abigail. Soalnya dia keren jadi ilmuwan dan juga berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Harapannya sih Fatma bisa jadi kayak Abigail, walaupun sekarang anaknya masih suka mageran. Lalu ada Dira yang memilih wasabi, soalnya wasabi ini pedes-pedes kan ya. Kebetulan Dira suka banget nih makan yang pedas. #wasabi banget. Terus ada Tasha yang milih BMX karena BMX itu selalu menerima apa yang tuannya berikan. Jadi sesuai banget sama dia yang kadang orangnya nerima biar nggak ribet. Selanjutnya ada Ica yang milih Outcast karena orangnya kalau stres makan mulu. Tapi nggak cuma makan doang loh, Outcast ternyata punya sifat lain, yaitu riuh dan penyayang, terutama sama keluarga. Dan ada mas paling ganteng di logistik, yaitu Iki, yang milih Hiro Hamada karena dia orangnya pantang menyerah dan penuh kasih sayang. Dia selalu bangkit atas masalahnya, menyayangi orang yang disayang sepenuh hati dan berjuang keras untuk melawan kejahatan, padahal butuh keberanian besar untuk melakukan itu. Dia bisa banget nih buat jadi contoh kata-kata, kalau nggak dicoba mana tahu, hadapin segalanya dan jangan jadiin jatuh sebagai akhir. Nah, selanjutnya kita punya teman-teman IT yang cerdas-cerdas dan cemerlang. Sebagai subkor ada Krishna. Krishna pilih tokoh Yama karena bisa dibilang Krishna bakal mirip banget sama Yama kalau punya uang banyak. Karena Krishna suka makan dan kemungkinan badannya bakal sebesar Yama. Krishna nggak sendirian nih, dia ditemenin sama superhero lainnya. Pertama ada Amel. Amel milih Gogo Tamago karena mereka punya banyak hal yang sama loh, mulai dari Gogo Tamago yang dibesarkan di negara asing dan menjadi yang dikenal sebagai third culture kid,
sampai memiliki kesenangan untuk melakukan hal menyenangkan sendiri atau me time. Intinya, Amel punya banyak kesamaan deh sama Gogo Tamago. Selanjutnya ada Cahyo yang memilih Honey Lemon karena dia orangnya cerdas, ceria, dan optimistik. Dia anaknya juga care dan bisa naikin mood timnya. Selain itu, dia punya kemampuan menyelesaikan masalah yang baik juga. Nah, yang ini nih namanya Devita. Devita milih Tadashi Hamada karena Doi bisa jadi kakak yang suportif buat Hiro. Ya, walau harus kepisah dunia duluan sih. Oke deh, sekian dulu dari teman-teman Logit. Semoga setelah kenalan ini kita bisa saling sayang dan melindungi ya. Sampai ketemu teman-teman Gamada. Hai, tentara acara yang sedang menyamar jadi karakter Wreck-It Ralph mau kenalan nih. Sebelumnya, aku kenalan dulu kali ya. Halo, namaku Ineta, selaku koordinator acara PPSMB PRK 2022. Dalam misi penyamaran ini, aku memilih untuk menjadi Q-Bird. Karena Q-Bird ada di mana-mana, seperti aku yang ikut nimbrung ketiga subdivisi acara. Kita mulai dari materi dulu kali ya. Di materi ada Kak Inji, sebagai subkoordinator yang menjadi Vanellope von Schweetz, karena pengen jadi kayak dia yang periang dan pemberani. Kak Inji nggak sendiri nih di materi, ada 6 anggota materi yang setia menemani Kak Inji. Pertama ada Gita, atau Shank kalau di dunia Wreck-It Ralph. Gita memilih untuk menjadi Shank karena ingin menjadi perempuan yang tangguh. Lalu, ada yang namanya Email, yang memilih untuk menjadi Sour Belle karena mukanya capek mulu. Apakah Email juga capek mulu? Tidak ada yang tahu. Next, ada Eggy yang memilih menjadi Swizzle Malarkey. Kata Eggy sih karena lucu, rambutnya hijau kayak N-Citizen. Mungkin ini Wreck-It Ralph collab sama K-pop ya. Selanjutnya ada Avis yang menjadi Beard Papa karena menurutnya mereka berdua sama-sama santuy dan selalu tenang. Habis Beard Papa, terbitlah Surge Protector. Dari namanya sih kayaknya heroik ya. Tapi menurut Sabrina yang memilih karakter ini, dia suka melindungi meski kayaknya konyol. Terakhir dari materi ada Stella as Duncan. Alasannya karena mau menjadi polisi donat barengan sama Nadine. Nadine yang mana? Nantikan ya di bagian teknis untuk Nadine reveal-nya. Setelah bertamasya di dunia materi, kita lanjut kali ya ke selebrasi. Di garda paling depan ada Wisnu, subkoordinator selebrasi yang memilih untuk menjadi Ralph, karena dia konyol dan lucu aja gitu katanya. Terus, at the end, dia selalu belajar banyak. Nah, di selebrasi, Wisnu juga ditemenin sama 5 anggota lainnya. Salah satunya ada Atira. Terus aja kayak gitu! Atau Adorable Winterpop jika di dunia Wreck-It Ralph. Alasannya karena dia selalu ramah ke orang lain dan selalu bahagia. Selain Atira, ada juga Kak Tiput yang memilih untuk menjadi Rances Floggerbutter. Karena alasan yang sangat-sangat kompleks, yaitu rambutnya bagus. Next, ada Rania, si Snowena Rainbow. Kenapa? Karena rambutnya kayak bola ubi. Mungkin Rania lagi lapar ya sampai kepikiran bola ubi. Selain itu, ada Shafa yang memilih menjadi Sergeant Calhoun karena mau jadi strong woman kayak dia. Cocok banget gak sih jadi tentara acara? Nah, terakhir ada Nida aka Clyde karena meskipun jahat, dia orange, tumpul, dan bersinar. Selain subdivisi materi dan selebrasi, ada subdivisi yang gak kalah kece, yaitu subdivisi teknis. Teknis ini disubkoordinatori oleh Alice, Steve Fixit Felix, dengan alasan karena dia sangat bersemangat dan optimis. Nah, Alice ditemani dengan 5 wanita teknis lainnya selama persiapan PRK ini. Salah satunya ada Amara yang memilih menjadi Crumbelina di Caramello karena lucu banget konsep outfitnya. Kayak cewek bumi gitu deh. Apakah ini pertanda Amara ingin bertransformasi menjadi cewek bumi? Kita nantikan di episode selanjutnya ya. Lanjut, ada Clara yang menjadi Taffeta Mutton Fudge. Karena lucu aja rambutnya putih. Mungkin ubanan ya Taffeta ini. Next, ada Diva yang ingin menjadi Jubilina Bing Bing. Karena dia cheerful dan sangat antusias. Nah, di teknis ini juga ada yang namanya Nadine. Ingat Nadine yang tadi sempat dibahas di materi? Ini waktunya untuk Nadine reveal. Di teknis, ada Nadine yang menjadi Winchell karena mau jadi polisi Eclair bareng sama Ella, aka Duncan dari materi. Dan, last banget, ada Dea sebagai Candlehead dengan alasan mau jadi kayak dia yang cheerful dan baik ke semua orang. Udah deh,
Segitu aja dari acara. Singkat banget kan? Semoga makin kenal ya sama kita yang sangar-sangar ini. Bye! Halo semuanya, kenalan sama anak-anak Desfit yuk. Nah, sebelumnya Desfit itu adalah singkatan dari desain dan video. Pertama-tama kenalin aku Sasa selaku koordinator Desfit. Di keluarga Tadika Mesra ini aku menjadi Mail karena pengen jago cari uang demi menjadi Auntie Rich nantinya. Nah, di sini aku nggak sendirian tapi ditemenin sama manusia-manusia keren. Pertama ada Gesa selaku subkoordinator video. Gesa di sini pengen jadi seperti Fizi karena Fizi setia kawan dan cita-citanya mulia ingin jadi tukang sampah walaupun dianggap remeh sama orang lain. Keren banget ya. Oke, lalu ada Hanifah selaku subkoordinator desain. Hanifah di sini pengen jadi Opet karena si papasi para pasi. Kalian tahu nggak kenapa? Iya, sama aku juga nggak tahu nih. Next, kita punya Upin Ipin nih di Desfit, yaitu Disi sebagai Upin dan Ica sebagai Ipinnya. Mereka udah dapet julukan kembar sejak SMA loh. Selanjutnya ada Maya yang berperan sebagai Zul, karena Zul berbakti sama orang tua atau lebih tepatnya sama neneknya sih. Lanjut, kenalin juga Vivi yang memilih menjadi Devi, karena diam-diam Devi ini jago main bekel. Kalau Vivi diem-diem jago mengarungi planet Bantul buat sampai ke UGM. Semangat banget kan walaupun jauh. Oke, next ada Adrian yang berperan sebagai Badrul. Karena Adrian bilang Badrul itu kece. Terakhir, kenalin ada Damar yang berperan sebagai Ato karena muka dia tua. Itu Damar sendiri yang bilang loh ya, bukan aku. Nah, gitu aja teman-teman dari Desfit. Pagi-pagi minum kunyit. Sekian dari Desfit. Hai gengski, welcome to our family, pemandu Aselole Nation. Nah, kami adalah sosok yang berinteraksi langsung dengan teman-teman Gamada 2022 nih. Nah, di sini kami akan membongkar sosok kakak-kakak pemandu yang super kiowo. Nah, di sini kami merepresentasikan diri melalui film Toy Story. Walaupun toy artinya mainan, tapi jangan mainin hati kami ya, gengs. Kami akan senang membantu dimanapun dan kapanpun. Kalau gitu, langsung aja check it out. Yang pertama, ada Yupi sebagai Sheriff Woody. Woody adalah the main character of the film. Selalu ada di setiap season Toy Story. Nah, ini sama seperti Yupi, yang merupakan the main head atau koordinator dari pemandu PPSMB PRK 2022 yang selalu ada di setiap kegiatan pemandu. Selanjutnya, ada dua subkoor nih, yaitu Cheryl dan Widya. Cheryl sebagai Buzz Lightyear, karena pengen jadi Buzz Lightyear yang selalu nerapin quotes to infinity and beyond. Selanjutnya ada Widya sebagai Jessie the Yodeling Cowgirl. Kalau di film Toy Story, Jessie pasangannya adalah Buzz Lightyear. Kalau di pemandu, Widya pasangannya adalah Cheryl untuk membantu Yupi. Nah, kita kedatangan 5 tentara nih. Ada Serge and the Bucket O Soldier, yaitu ada Adibah, Anggit, Aidin, Ndin, dan Aulia. Nah, sesuai dengan prinsip Sarge, yakni a good soldier never leave a man behind. 5 pemandu yang awalan hurufnya A ini sama-sama akan selalu ada dan siap sedia untuk gamadanya. Wah, kita kedatangan Mr. Potato dan Mrs. Potato Head, yaitu Alarik dan Faras. Alarik sebagai Mr. Potato Head karena Mr. Potato Head itu mampu membuat keputusan yang bijak dan peduli banget sama mainan Andy lainnya. Ini sama banget kayak Alarik yang peduli ke gamadanya. Faras sebagai Mrs. Potato Head karena Mrs. Potato Head itu lembut dan teliti. Sama banget kayak Faras ke gamadanya. Widih. Ada Ken and Barbie, yaitu Taki dan Bunga. Taki sebagai Ken dan Bunga sebagai Barbie. Layaknya Ken and Barbie, Taki sama Bunga sangat kompak, cheerful, dan bersemangat banget. Apalagi buat gamadanya. Wih, ada Cecil sebagai Ham. Ham itu menggemaskan dan selalu membawa energi positif. Ini Cecil banget gak sih?
Wah, ada Devina dan Widi nih sebagai robot Rokem Sokem merah dan robot Rokem Sokem biru. Robot merah dan biru selalu melengkapi dan mengerti satu sama lain. Nah, ini udah kayak ngelihat Devina dan Widi yang saling adem banget dan ngebantu satu sama lain. Wah, ada Slinky Dog, yaitu Faith. Kalau Slinky selalu bantu Woody dengan badan panjangnya, kalau Faith mah bisa bantu apa aja deh. Yang penting bikin Gamada happy. Ada Bo Peep, yaitu Sierra. Kenapa Bo Peep? Nah, karena Sierra itu orangnya perhatian banget. Mirip kayak Bo Peep yang perhatian ke Woody. Ada Duka Boom, yaitu Maulia. Sama banget kayak Duk di Toy Story, Maulia itu orangnya percaya diri banget. Apalagi kalau udah di depan Gamada. Rar, ada Rex, yaitu bintang. Rex di Toy Story itu jauh dari kata menyeramkan, malah terlihat humoris dan setia dengan teman. Nah, ini sama banget kayak bintang ke teman pemandu dan Gamadanya. Waduh, ada Buttercup, yaitu Jihan. Fluffy dan hangat adalah dua hal yang menggambarkan Buttercup. Ini jelas Jihan yang selalu menyapa Gamada dan teman pemandunya dengan penuh kasih sayang. Wah, ada Najla nih sebagai Lotso. Pantes wangi banget. Karena Lotso itu wangi dan menggemaskan. Persis kayak Ega yang imut. Wah, ada Wawa sebagai Trixie. Kenapa tuh Trixie? Karena Wawa tuh imut, heboh, dan lucu. Sama kayak Trixie di Toy Story yang bisa membangkitkan suasana menjadi lebih ceria. Ada Andy sebagai Naila. Nah, kalau Andy selalu menjaga boneka-boneka yang dia punya, kalau Naila tentu bakal ngejaga Gamadanya dong. Ada Andy, ada ibunya Andy juga nih, yaitu Uti. Kalau mamanya Andy perhatian banget sama anaknya, kalau Uti perhatian banget sama Gamadanya. Wah, kita kedatangan Buzz Eye, yaitu Putrin. Boneka kuda yang namanya Buzz Eye ini setia banget sama Andy. Di mana ada Andy, di situ ada Buzz Eye. Nah, begitu juga dengan Putrin yang setia sama Gamadanya. Wah, ada Rain sebagai Wheezy. Wheezy adalah sosok yang optimis dan penolong. Kita bisa merasakan hal-hal itu pada diri Rain si Wheezy. Wah, kita kedatangan alien. Ada 3 alien nih, Squeeze Toy Aliens, yaitu Sita, Cinti, dan Vira. Kenapa jadi aliens nih? Nah, karena boneka aliens di Toy Story itu benar-benar kompak dan menggemaskan banget. Ini sama kayak kita ngelihat Sita, Cinti, dan Vira. Selanjutnya ada Venda sebagai Molly Davis. Kalau Molly diperhatiin sama Andy dan mamanya, kalau Venda mah bebas deh dapat perhatian siapa aja. Yang pasti Venda bakal perhatian sama Gamadanya. Wah, kita udah kenalan nih teman-teman dengan seluruh pasukan dari pemandu Acelole Nation. Ingat selalu wajah-wajah kita yang super kyawa ini ya, gengs. See you in the other side. Dadah! Hai, sekarang kenalan yuk sama teman-teman KSK. Anak-anak KSK tuh mirip banget sama karakter-karakter yang ada di Winnie the Pooh. Eits, tapi ini sama sekali nggak ada hubungannya kok sama konspirasi tentang karakter di Winnie the Pooh. Oke, yang pertama aku mau kenalan dulu. Kenalin, aku Sekaring sebagai koordinator divisi kesekretariatan. Di sini aku pilih karakter Pooh, soalnya Pooh itu doyan banget makan terutama madu. Dia sering mondar-mandir buat cari madu, sama banget kayak aku yang anaknya sweet tooth, demen banget makan makanan manis. Next, kita kenalan sama staf divisi KSK yuk. Pertama ada Lila sebagai Kenga. Menurutnya, dia tuh orangnya protektif dan penyabar, juga terorganisir banget. Selain itu, kata orang-orang dia pemberi saran yang baik. Mirip lah ya karakternya sama tokoh Kenga yang keibuan. Lalu ada Ivana yang milih karakter Tiger. Ivana tuh persis sama Tiger yang full of energy. Anaknya berisik dan komedi mulu. Selain itu, Ivana juga agak sering merusak barang.
Udah 11-12 banget deh sama karakter Tiger. Selanjutnya ada Hansa. Di sini Hansa menggambarkan dirinya sebagai karakter Owl. Menurutnya karakter Owl mirip sama dia soalnya sama-sama pelupa. Tapi selain itu, sama kayak Owl, Hansa anaknya pinter banget. Next ada Rachel. Rachel merasa dia mirip sama karakter Piglet. Sama kayak Piglet yang merasa insecure karena badannya kecil, Rachel juga sering overthinking sama beberapa hal dan ngerasa kecil. Tapi juga sama kayak Piglet, Rachel selalu berusaha buat jadi helpful buat orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir, satu-satunya manusia ganteng di KSK, yaitu Nazel. Nazel milih karakter Ru, soalnya dia anak mama banget. Mirip sama Ru yang suka banget sembunyi di kantong mamanya. Bener-bener anak bungsu behavior check. Oke, segitu dulu kenalan sama kesekretariatan. Jangan lupa buat selalu taat peraturan.